Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. Bertemu kembali dalam channel Bapak. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya ada pantun buat kalian semua yang ada di rumah. Jalan-jalan di hari Minggu, jalannya bersama ayah dan ibu. Sudah lama Bapak tidak bertemu, apa kabar dirimu? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Bapak sampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj, kenapa sih kita harus mengetahui peristiwa itu? Tujuannya apa sih? Yang pertama, agar kita mengetahui, memahami peristiwa itu sehingga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan peristiwa itu kita lebih istiqomah lagi, lebih kontinu lagi di dalam menjalankan sholat 5 waktu. Itu tujuan kita, pembelajaran kita. Yang pertama yang akan kita bahas adalah asal usul dari Isra Mi'raj. Di sini sebagian ulama mufakat bahwa asal usul Isra Mi'raj adalah sebagai hiburan Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena periode Mekah adalah periode tersulit Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad minoritas dan kaum minoritas, dan sedikit pula pendukung dari Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi Muhammad ketika dakwah di periode kota Mekah ini dijaga, dibantu oleh pamannya yakni Abu Thalib, dan secara materi, ekonomi, perekonomian Nabi Muhammad dibantu oleh istrinya tertinggal Khadijatul Kubro. Maka secara materi dan secara moral Nabi Muhammad sangat terbantu dengan adanya dua orang ini. Maka ketika Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijatul Kubro, maka Nabi Muhammad mengalami masa-masa kesedihan, di mana tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Makanya sebagian ulama berpendapat bahwa Isra itu sebagai hiburan bagi Nabi Muhammad SAW. Maka setelah ini Bapak akan tampilkan video buat kalian tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian untuk memahami peristiwa Isra dan Mi'raj. Selamat menikmati. Isra Mi'raj. Kata si Dodo, besok libur. Oh iya, besok tanggal merah, jadi besok libur. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
yang telah kami berkati daerah sekitarnya, agar kami memperlihatkan kepadanya ayat-ayat kami. Ayah, Samil, ayo duduk sini. ayah, ini acara apa? Itu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Oh, pantas saja besok libur. Peringatan Isra Miraj itu apa, ayah? Isra Mi'raj itu hari besar Islam yang diperingati setiap tanggal 27 Rajab. Pada tanggal tersebut, Nabi melakukan Isra Mi'raj. Begitu, Samil. Isra Miraj itu apa, ayah? Wah, Samil kalau dijelaskan harus tuntas ya. Baiklah, ayah akan jelaskan semuanya. Isra Mi'raj terdiri dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Terjadi pada malam 27 Rajab 620 Masehi atau 2 tahun sebelum hijrah. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram melalui Tasrib atau disebut kota Madinah setelah Nabi hijrah. Madinah, Bukit Tursina, Bethlehem, dan berakhir di Masjidil Aqsa di kota Yerusalem. Dari Masjidil Aqsa melakukan Mi'raj, naik sampai ke langit ketujuh. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat perintah sholat. Pada mulanya, Allah mewajibkan 50 kali sholat bagi umat Islam dalam sehari. Kemudian, setelah Nabi Muhammad berulang kali memohon keringanan waktu sholat bagi umat Islam, Allah pun menguranginya menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Jadi, sholat 5 waktu yang kita kerjakan sekarang ini adalah oleh-oleh dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa jauh? Kira-kira antara Jakarta Surabaya. Isra Mi'raj dilakukan hanya dalam 1 malam. Oh, kalau itu tidak aneh, naik saja pesawat terbang. Dari Jakarta pergi ke Surabaya, lalu kembali lagi ke Jakarta. Itu hanya menggunakan 4 jam. Samil. Mungkin Isra Mi'raj itu lebih mudah diterima orang zaman sekarang. Karena dalam semalam bisa bolak-balik naik pesawat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi zaman Nabi tidak ada pesawat, ya. Pada zaman itu, orang melakukan perjalanan dengan jalan kaki dan naik unta. Oh, ayah, Nabi Muhammad kan Isra Mi'rajnya pakai pesawat buruk. Sampai sekarang pesawat itu masih ada. Samil pernah lihat. Syamil, kamu salah. Buruknya Nabi Muhammad bukan pesawat terbang, tapi makhluk yang Allah ciptakan dengan kecepatannya seperti kilat. Sudah. Samil kira pesawat buruk. Ayah, Syamil, kata ibu masakannya sekarang sudah siap. Ayo sekarang kita makan. Baiklah, sekarang kita makan dulu ya. Bagaimana anak-anakku semuanya? Video tadi pastinya sangat menyenangkan dan dapat dipahami untuk memahami peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada beberapa hal yang perlu kami Bapak sampaikan kesimpulan dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama adalah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini mustahil bisa diterima secara teori akal manusia. Akan tetapi harus diterima, dipahami dengan teori keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mustahil dalam waktu sesingkat itu, kalau kita menerima dengan akal kita, Nabi Muhammad
melewati 3 alam dalam waktu yang sesingkat itu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus Baitul Maqdis ke langit 7, terus langit ke-7 ke Sidratul Muntaha bertemu Allah Subhanahu wa taala. Adapun peristiwa Isra Mi'raj ini yang didapat oleh Nabi Muhammad adalah perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Nah, kalau kita lihat fenomena sekarang ini tentang wabah corona, kalau kita memahami, kita terima dengan keimanan kita bahwasanya wabah virus itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus introspeksi diri agar kita senantiasa beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jauh-jauh hari Rasulullah sudah berpesan kepada kita, kelak di akhir zaman akan banyak turun wabah dan yang selamat adalah umatku, tetapi umatku yang senantiasa menjaga wudhunya. Nah, itu hikmah dari ini, hikmah dari adanya virus corona, sehingga manusia secara menyeluruh dia untuk menjaga kebersihan, mencuci tangan. Salah satu mencuci tangan adalah sunnah wudhu, atau membasuh tangan adalah rukun wudhu. Maka jauh-jauh hari, maka itu yang bisa kita ambil dari virus ini. Mudah-mudahan keluarga kita diselamatkan dari wabah virus corona ini. Yang kedua, hikmah dari Isra Mi'raj adalah mari kita bersama-sama menjaga sholat 5 waktu kita dimanapun, dalam kondisi apapun. Karena sholat dalam kondisi apapun tetap harus kita laksanakan, dan sholat adalah salah satu rukun Islam. Maka barang siapa yang menjaga sholat 5 waktunya, maka dia akan menjaga agamanya. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama, dan siapa yang meninggalkannya dia berarti dia akan merobohkan agamanya. Demikian kesimpulan dari Bapak tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan kalian pelajari keteladanan Nabi Muhammad di buku kalian masing-masing di rumah. Setelah itu coba kalian kerjakan tamrin 1 sampai dengan 3 di rumah. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita saling mendoakan. Pak Rahman mendoakan kalian semua, dan kalian mendoakan Bapak Ibu guru semuanya. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat, kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan. Cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.